Sejumlah nama band lawas tanah air kembali bermunculan belakangan ini. Mereka kembali dengan musik-musik baru sekaligus memberi isyarat bahwa nama mereka belum terkubur di industri musik. Salah satu nama band lawas yang kembali berkumpul adalah Funky Kopral. Funky Kopral merupakan grup musik Indonesia yang dibentuk pada Desember 1998 silam. Kala itu, Funky Kopral memiliki formasi pertama Anggara Mulia pada vokal, Bondan Prakoso pada bass vokal, Onci pada gitar, Christopher Wira pada gitar, dan Robbie Wibowo pada drum. Band yang musiknya terinspirasi dari James Brown dan band punk rock Amerika Serikat, Red Hot Chili Peppers, ini juga sering mengalami pergantian formasi, bahkan setiap merilis sebuah album. Kelimanya meracik album pertama pada tahun 1999 dengan sangat memukau. Album Funkopat meledak di pasaran dan terjual sebanyak 100.000 kopi. Lagu-lagu ikonik dalam album ini diantaranya Funkopat, Depresi, dan Casanova. Kesuksesan Funky Kopral diteruskan pada album keduanya. Pada tahun 2000, mereka merilis Funkadelic Rhythm and Distortion. Penjualan album ini 2 kali lipat dari album pertamanya, sebanyak 200.000 kopi ludes di pasaran. Dua lagu yang paling populer, Bagian yang Hilang dan Drop Dead Down, memicu kontroversi terkait video klipnya yang tidak sesuai standar moral. Lewat album kedua inilah, titik pergantian formasi dimulai. Pada album kedua ini, hanya menyisakan 4 personil, yaitu Anggara Mulia, Bondan Prakoso, Onci, dan Robbie Wibowo. Sebelumnya Christopher Wira menyelesaikan pembuatan album kedua ini dan pada akhirnya memilih hengkang dari Funky Kopral. Kepergian Christo membuat Onci menjadi gitaris utama di Funky Kopral. Setahun setelah rilis album kedua, tepatnya pada tahun 2001, Onci mengundurkan diri dari Funky Kopral. Faktanya, Onci bukan mengundurkan diri, melainkan dipecat dari Funky Kopral. Onci dipecat lantaran sudah berbeda visi misi dan jenuh dengan aktivitas bermusik di Funky Kopral. 2 tahun berikutnya, dia menjadi gitaris grup band Ungu. Dengan kepergian kedua gitarisnya, yaitu Christo dan Onci, membuat Funky Kopral resmi tampil bertiga dan menyisakan 3 personil, yaitu Angga, Bondan Prakoso, dan Robbie Wibowo. Setelah Onci memilih keluar dari Funky Kopral, band ini kemudian merekrut Iman Taufik Rahman. Sebelumnya, Iman menjadi gitaris pembantu atau additional gitaris untuk mengisi posisi gitar yang kosong karena ditinggalkan Onci. Selepas perilisan album Misteri Cinta yang dibantu oleh Setiawan Jodi pada tahun 2002, grup ini vakum dari dunia musik sebab 4 personilnya fokus pada side project masing-masing. Iman membentuk band J-Rock, lalu Bondan memilih solo karir dan membentuk Bondan and Fade to Black. Berujung pada pembubaran, dan meski ada pembentukan kembali yang dimotori oleh Robbie Wibowo, band ini tidak lagi menggayat banyak massa. Kini setelah 20 tahun berlalu, 5 musisi yang pernah menjadi motor penggerak utama Funky Kopral, yaitu Anggara Mulia, Bondan Prakoso, Arlonci Onci Miraldi, Iman Taufik Rahman, dan Robbie Wibowo berkumpul lagi. Tapi kali ini tidak dengan nama yang sama, melainkan dengan identitas baru, yaitu Halfmet. Pada 20 Maret 2023 lalu, reuni mereka pun ditandai secara resmi lewat munculan lagu baru, sebuah rilisan tunggal bertajuk Wait and See. Halfmet berarti keseimbangan, di mana otak kiri, yang biasanya menjadi tolak ukur seseorang yang lebih unggul dalam matematika dan logika, tidak lebih mendominasi dari otak kanan. Begitu juga sebaliknya. Halfmet adalah sebuah nama dan istilah yang kami pilih karena kami yakini mampu mewakili karakter dan tujuan kami dalam berkarya, ucap Bondan Prakoso yang sekaligus bertindak sebagai produser di proyek baru ini. Tapi lebih jauh, Bondan juga menegaskan bahwa karya musik yang diciptakan Halfmet tidak selalu mengedepankan hitungan dan logika, tapi juga rasa dan kreativitas. Dan satu yang pasti, konsepnya sangat berbeda dibanding band mereka yang dahulu, yakni Funky Kopral. Itu pula salah satu alasan mereka tidak menggunakan nama Funky Kopral lagi. Apalagi, band yang dimaksud di sisi lain masih aktif dikibarkan oleh Robbie Wibowo. Kurang lebih 2 dekade terpisah, tentunya membuat para personil Halfmet kini datang dengan referensi yang lebih luas. Dengan bergabungnya Iman sebagai personil tetap, menurut Bondan sudah pasti juga memberi warna baru. Ditambah lagi jam terbang masing-masing personil yang tinggi, serta pengalaman baru yang didapat dari hasil berkelana selama 20 tahun. Sudah barang tentu akan mengubah wajah yang dulu lugu dan ingusan, kini menjadi dewasa dan berkarakter. Perpaduan referensi dari masing-masing personil, hasil berkelana di beberapa band, bisa didengar lewat single Wait and See. Intro ala Japanese Rock, balutan distorsi 7 string, dan refrain yang catchy dan menghook, menjadikan Wait and See begitu kaya, berisi, dan solid. Walau terpisah cukup lama, namun Bondan mengakui tak menemukan kendala berarti dalam menyatukan visi bermusik mereka satu sama lain. Karena tanpa adanya chemistry,
tentunya proyek ini tidak akan berjalan. Walau ia akui, sempat ada kekakuan di proses awal. Comeback-nya Angga sebagai vokalis, ini juga menjadi salah satu icebreaker dan perekat bagi mereka. Iman yang kini harus bersanding dengan Onci pun mengaku tak menghadapi masalah berarti di Half-Made, khususnya dalam pembagian porsi dalam mengeksekusi isian gitar. Karena menurut Iman, semuanya sudah dibicarakan sejak awal bersama-sama. Setelah Wait and See, Half-Made sudah merekam beberapa lagu di Black Rose Studio, yang dalam waktu dekat bakal diluncurkan sebagai rilisan tunggal berikutnya. Tak lagi membara